Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas soal Olimpiade Matematika tingkat kabupaten atau yang dikenal dengan OSK tahun 2019. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja. Bagian yang pertama adalah 10 soal kemampuan dasar, ya, dimana dalam aturan ini setiap jawaban yang benar akan bernilai 2, ya, setiap jawaban yang benar bernilai 2, setiap jawaban yang salah atau kosong diberi nilai 0. Oke, kita langsung saja bahas soal yang pertama untuk kemampuan dasar. Oke, informasinya adalah Pak Budi memiliki sawah, ya, sawah berbentuk L, ya, tentunya tanahnya, ya. Jika diketahui bahwa sawahnya Pak Budi hanya memiliki sisi, ya, memiliki sisi panjangnya 5 meter dan 10 meter. Jadi sisinya memiliki panjang 5 meter dan 10 meter. Semua sudut sawahnya siku-siku. Nah, maka luas sawah Pak Budi adalah berapa meter persegi? Oke, kalau kita perhatikan dari informasi yang diberikan, sawahnya berbentuk L, ya. Nah, kemudian panjangnya hanya 5 meter dan 10 meter, maka bisa digambarkan bentuk sawahnya seperti ini. Ya, hanya 5 meter dan 10 meter dan bentuknya L. Nah, semua sudut sawahnya siku-siku. Nah, sehingga kita bisa katakan dalam bentuk 3 bagian, ya. Bagian pertama, nah, ini bagian yang kedua, ya, atau bisa juga dibikin 3 bagian, ya, 3 bagian yang sama besar, ya. Nah, ini kedua, ya, dengan panjang dan lebarnya sama, semuanya ukuran 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, dan 5 meter, sehingga luas sawah Pak Budi, ya, luas sawah Pak Budi, nah, ini sama dengan 3 kali luas sawah yang pertama, ya, bagian yang pertama, yakni 5 kali 5. Nah, jadi sama dengan 3 dikali 25 sama dengan 75 dengan satuannya meter persegi. Oke, nah, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nomor 2 diinformasikan jika sebuah jam sekarang menunjukkan pukul 13.00, maka 2019 menit yang lalu, ya, jam tersebut menunjukkan pukul titik. Oke, jadi sebelum kita mengerjakan, alangkah baiknya 2019 menit ini kita nyatakan dalam bentuk berapa jam, ya, berapa menit, ya, sisanya. Nah, jadi ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk atau dibagi dengan 60, ya, karena 1 jam adalah 60 menit. Jadi 2019 menit ini sama dengan 60 kali 33 ditambah 39. Ya, ini maknanya, maksudnya adalah 33 jam 39 menit. Ya, jadi 2019 menit ini 33 jam 39 menit. Nah, sehingga kita bisa jawab bahwa kalau saat ini jam 13, maka 33 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, ya, kalau sekarang pukul 13.00, ya, maka 33 jam yang lalu itu pukul, ya, tinggal kita kurang 24, ya, jadi 9 jam, ya, kan satu hari kan 24 jam. Jadi tinggal dikurang 24 jam sama dengan 9 jam. Boleh juga sama dengan 13 jam sekarang, maka 9 jam yang lalu, ya, bisa kita tulis 9 jam yang lalu. Nah, ini sama dengan pukul 04.00. Ya, sehingga 2019 menit yang lalu tinggal jam 4.00 dikurang 39 menit. Ya, jadi, ya, 2019 menit yang lalu
lalu itu pukul ya jam 4.00 dikurang 39 menit, jadi pukul 03.21 menit. Oke, nah ini pembahasan soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 kita diberikan informasi kedua akar ya persamaan kuadrat x kuadrat min 111x tambah k sama dengan 0 adalah bilangan prima ya. Jadi kedua akar dari persamaan kuadrat yang diberikan adalah bilangan prima. Nah, pertanyaannya berapa nilai k? Oke, kita misalkan akar-akarnya adalah x1 dan x2 ya, akar-akar yang dimaksud. Maka kita tahu apabila kedua akar ini dijumlah, rumusnya adalah min b per a. Min dari b-nya min 111 per a, hanya 1. Jadi kita punya jumlah kedua akar sama dengan 111. Nah, sebelumnya diberikan informasi kedua akar adalah bilangan prima. Nah, dua bilangan dijumlahkan hasilnya ganjil, maka tentunya salah satunya adalah bilangan genap ya, satu genap satu ganjil. Nah, bilangan prima katakanlah x1 yang genap ya, x1 yang genap, x2 yang ganjil. Nah, bilangan prima ya yang merupakan genap adalah hanya ada satu kemungkinan. Nah, yakni adalah bilangan 2 ya. Jadi 2x1-nya sama dengan 2. Jadi bilangan prima yang genap adalah hanya 2. Nah, sehingga bilangan ganjilnya karena x1 tambah x2 sama dengan 111, maka nilai x1-nya nilai x2 sama dengan 111 dikurang x1, x1-nya 2. Sehingga x2-nya sama dengan 109. Nah, 109 merupakan bilangan prima. Ya, jadi memenuhi x1-nya 2, x2-nya adalah 109. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai k, kita gunakan rumus x1 kali x2 adalah c per a. C-nya adalah k, a-nya 1. Nah, x1-nya 2, x2-nya 109 sama dengan k, maka kita peroleh nilai k-nya sama dengan 218. Oke, nah ini untuk pembahasan soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Diinformasikan di sini Ani dan Banu ya bermain dadu. Ya, dadu dengan 6 sisi ya. Jika dadu yang keluar bilangan genap, nah, maka Ani yang mendapatkan skor 1. Sedangkan jika dadu yang keluar bernilai bilangan ganjil, maka Banu yang mendapatkan skor 1. Nah, pemenang dari permainan ini adalah orang pertama. Ya, pemenang dari permainan ini adalah orang pertama yang mendapatkan skor ya total sama dengan 5. Nah, setelah dilakukan pelemparan ya, dadu sebanyak 5 kali, nah, Ani mendapatkan skor 4, sementara Banu mendapatkan skor 1. Nah, pertanyaannya peluang Ani memenangkan permainan ini adalah nah, kita perhatikan dalam dadu ya yang 6 sisi, peluang munculnya bilangan genap dan ganjil sama ya. Peluang ya, mendapatkan bilangan genap, nah, ini sama dengan peluang mendapatkan bilangan ganjil. Oke, peluangnya sebesar 3/6 atau 1/2 ya, karena bilangan genap atau bilangan ganjil ada sebanyak 3 ya dalam dadu 6 sisi. Nah, kita akan mencari peluang ya, Ani menang dengan bantuan terlebih dahulu mencari peluang Banu menang. Nah, karena Banu sekarang mendapatkan skor 1, maka peluang Banu menang. Nah, maka Banu harus mendapatkan 4 pelemparan berturut-turut yang keluar bilangan ganjil. Maka peluang Banu menang pada 4 pelemparan selanjutnya berturut-turut adalah bilangan ganjil semua. Jadi 1/2 pangkat 4. Jadi sama dengan ya 1/2 pangkat 4, 1/16. Nah, sekarang
Pertanyaannya peluang Ani menang. Nah, kita gunakan komplement dari peluang Bandung menang. Jadi 1 dikurang 1/16. Ya, jadi sama dengan 15/16. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Diketahui A tambah 2B sama dengan 1, B tambah 2C sama dengan 2, di mana B tidak sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai A tambah NB tambah 2018C sama dengan 2019. Ya, berapa nilai C-nya? Oke, kita perhatikan informasi yang pertama. Persamaan pertamanya A ditambah 2B sama dengan 1. Nah, kemudian apabila ke persamaan kedua ini, ya, kita kali dengan 1009, ya, kita perhatikan idenya tuh dari ruas kanan, ya, gimana cara menjadi 2019. Ini kalau kita kali 2, ya, persamaan yang kedua ruasnya kita kali 2, maka kita peroleh 2B tambah 4C, ya, sama dengan, ya, dikali 2, bukan kali 2 ya, dikali 1009. Kali 1009 menjadi 1009B ditambah 2018C. Nah, ini sama dengan 2 kali 1009, ya, 2018. Nah, seperti ini. Maka selanjutnya kita coba jumlah kedua persamaan ini, maka akan kita peroleh 1A atau A tambah 2B tambah 1009B menjadi 1011B tambah 2018C. Nah, ini sama dengan 1 tambah 2018, jadi 2019. Kita perhatikan, ya, sama A, kemudian 2018C sama dengan 2019. Nah, sehingga di sini kita bisa pastikan nilai N-nya sama dengan 1011. Oke, nah ini pembahasan soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, di sini diinformasikan nilai A sama dengan 2 akar 2 min akar 8 dikurang 4 akar 2, sementara nilai B-nya 2 akar 2 tambah akar 8 min 4 akar 2. Nah, kita perhatikan hanya beda tanda saja, ya, tanda hubung A minus, tanda hubung B adalah plus. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai dari X tambah Y, ya. Nah, dari bentuk persamaan A per B tambah B per A sama dengan X tambah Y akar 2. Oke. Jadi bentuk A per B, ya, ditambah B per A kita nyatakan dalam bentuk X tambah Y akar 2. Oke, ini apabila kita samakan penyebut, maka akan kita peroleh AB, nah, pembilangnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kemudian A kuadrat tambah B kuadrat bisa kita rubah bentuknya menjadi A tambah B dikuadratkan dikurang 2 kali AB, ya, dibagi dengan A kali B. Nah, kalau kita perhatikan berarti kita hanya butuh A tambah B dan A kali B. Nah, coba kita cari. Nah, A tambah B jelas sekali di sini A ditambah B. Nah, maka nih ketika tanda hubungnya min dan plus, maka kita jumlah jadi hilang, ya. Jadi cukup 2 akar 2 kali 2 akar 2 ditambah 2 akar 2, ya, jadi sama dengan 4 akar 2. Nah, sementara A dikali B akan kita peroleh jadi X min Y, X tambah Y jadi X kuadrat min Y kuadrat. Jadi kuadrat dikurang kuadrat, 2 akar 2 kuadrat jadi 8 dikurang akar 8 min 4 dikuadratkan menjadi 8 min 4 akar 2. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita jumlahkan, maka ini habis 8-nya. Maka kita peroleh A kali B ini sama dengan 4 akar 2. Nah, ternyata A tambah B dengan A kali B sama, ya, nilainya 4 akar 2. Sehingga apabila kita hitung, nilai A per B tambah B per A menjadi 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali 4 akar 2 dibagi 4 akar 2. 16 kali 2, 32 dikurang, ya, 32 dikurang 8 akar 2 dibagi dengan 4 akar 2. Masing-masing kita bagi dengan 4, maka kita peroleh menjadi 8 minus 2 akar 2 dibagi akar 2. 8 bagi akar 2 menjadi 4 akar 2.
2 akar 2 dibagi akar 2 menjadi 2. Ya, atau bisa juga ditulis min 2 tambah 4 akar 2. Maka yang bertindak sebagai X adalah min 2, yang bertindak sebagai Y adalah 4. Sehingga kita peroleh X tambah Y sama dengan min 2 tambah 4. Sama dengan 2. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 6. Baik, selanjutnya ya, kita akan bahas soal nomor 7. Ya. Diberikan suatu trapesium ABCD dengan AB sejajar CD, kemudian titik P dan Q berturut-turut pada AD dan BC sedemikian sehingga PQ sejajar AB, dan membagi trapesium ya menjadi 2 bagian sama luasnya. Oke, jika panjang AB sama dengan 17, DC sama dengan 7, maka berapa nilai PQ? Oke ya, nah sebelumnya kita gambar dulu terlebih dahulu trapesium ABCD. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita misalkan ya, di sini kita tarik dari titik D, garis tegak lurus dengan AB, ya motong AB di titik R, kemudian motong PQ di X. Kemudian dari C kita tarik garis juga tegak lurus dengan AB, motong AB di S, motong PQ di Y. Nah, kita misalkan ya, misal ya, jarak DC ke PQ ya katakanlah adalah A, kemudian DC ke AB ini katakanlah T ya, tinggi trapesium ya, ini kita tulis saja langsung A ya, DKX berarti ya, ini juga A, kemudian dari DC ke AB, nah ini berarti tinggi trapesium adalah T. Kemudian kita misalkan juga katakanlah panjang atau jarak P ke Q ini sama dengan N. Oke. Nah, karena informasinya panjang DC ini sama dengan 7 ya, maka di mana DC-nya 7, AB-nya 17 ya, 7, maka ini R ke S juga 7 sehingga A ke R ya, AR tambah SB ya, AR tambah SB, AR tambah SB, nah ini tentunya 10 ya, biar jadi 17. Oke, langkah selanjutnya coba kita perhatikan segitiga ARD ya, segitiga ARD kita gunakan perbandingan segitiga ARD dengan PXD ya, dengan perbandingan PX banding DX ya, banding A, ini perbandingannya sama dengan AR ya, AR banding ya, D ke R ya, T berarti. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan lagi segitiga SBC dengan YQC ya. Nah, kita bandingkan YQ banding CY ya, panjangnya A sama dengan panjang SB banding C ke S ya, berarti tinggi trapesium jadi T. Oke, nah sampai di sini coba kita perhatikan. Nah, dari bentuk ini kita dapatkan PX sama dengan AR kali A banding T. Nah, sementara YQ sama dengan SB kali A banding T. Nah, sehingga apabila ini kita jumlah ya, kita jumlah PX tambah YQ, nah ini sama dengan AR tambah SB, AR tambah SB kali A. Nah, AR tambah SB, AR tambah SB sama dengan 10, jadi kita bisa tulis langsung 10 kali A per T. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan PX tambah YQ ya, panjang PX tambah YQ ini sama dengan panjang PQ ya, panjang PQ, PQ nya sama dengan N dikurang panjang XY sama dengan DC ya, jadi
N kurang 7. Jadi sama dengan N-7 sama dengan 10A per T. Nah, ini kita simpan ya. Nah, kemudian kita diberikan informasi bahwa garis PQ ini membagi luas trapesium menjadi dua bagian yang sama. Nah, sehingga luas trapesium PQCD ini sama dengan setengah dari luas keseluruhan, ya, luas ABCD. Nah, seperti ini. Nah, luas PQCD, luas trapesium PQCD, luasnya adalah setengah atau alas, jumlah sisi sejajar berarti 7 tambah N, PQ ya, tambah N, atau boleh dibalik, dikali dengan tingginya A bagi 2. Nah, sementara luas ABCD adalah jumlah sisi sejajar 7 tambah 17 ya, atau 17 tambah 7 kali tingginya T bagi 2. Oke, nah ini 2-nya bisa langsung kita coret. Jadi kita punya 7 tambah N atau N plus 7 ya, dikali A. Nah, ini A-nya bisa kita ambil dari persamaan yang kita dapatkan di sini. Jadi A ini sama dengan T dikali N-7 per 10. Ya, jadi A-nya bisa diganti dengan N-7 kali T-nya kita taruh depan, bagi dengan 10. Nah, ini sama dengan 24T per 2. Nah, jadi T-nya bisa langsung kita coret. 10 juga bisa nih jadi 12 ya. Oke, jadi kita dapat N tambah 7 dikali N-7 menjadi N kuadrat min 49 sama dengan 10 kali 12, 120. Jadi N kuadrat sama dengan 169 atau N sama dengan plus minus 13. Karena panjang nggak mungkin negatif, maka ini kita pilih 13. Nah, N ini tadi adalah PQ ya. Jadi PQ-nya sama dengan 13. Maka dapatlah untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah 13. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8. Diinformasikan di sini ada 7 bendera dengan motif berbeda. Akan dipasang pada 4 tiang bendera. Nah, pada masing-masing tiang bendera bisa dipasang ya, sebanyak 0, 1, atau mungkin lebih dari satu bendera pada satu tiang bendera. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya cara memasang bendera tersebut adalah. Oke, masalah ini bisa dipandang sebagai kombinasi dengan pengulangan ya, apabila benderanya dianggap sama. Jadi apabila ya benderanya ya atau bendera sama, maka kita dapatkan bentuk A tambah B tambah C tambah D ini harus sama dengan 7 ya, dimana A, B, C, D bisa 0, 1, 2 atau lebih ya. Nah ini, jadi banyaknya bentuk penjumlah A tambah B tambah C tambah D sama dengan 7 adalah ya 10 kombinasi 4. Nah, namun karena benderanya nggak sama ya, karena benderanya nggak sama di sini, motif benderanya nggak sama, maka kita kali dengan 7 faktorial ya, karena urutannya diperhatikan ya, karena benderanya tidak sama, jadi kita kali dengan 7 faktorial, atau sebenarnya bisa juga bentuknya menjadi 10 permutasi 4 ya. 10 permutasi 7 ya. Ya, jadi kalau diuraikan jadi 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 7 jadi 3 faktorial dikali dengan 7 faktorial. Nah, seperti ini. Ini nggak usah ya, sorry. Ini kombinasi ya. Jadi cukup 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Jadi 10 kali 9
kali 8 kali 7 kali 6 kali 4 kali 5 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini bisa kita coret, maka akan kita peroleh hasil sama dengan 604.800. Nah, banyak cara memasang bendera yang diinginkan. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Untuk sebarang bilangan real X, ya, simbol ini adalah simbol fungsi floor, ya. X menyatakan bilangan bulat terbesar, ya, tidak lebih besar daripada X. Sementara ini ada fungsi ceiling, ya, menyatakan bilangan bulat terkecil, ya, tidak lebih kecil daripada X. Nah, diketahui bahwa interval X dari sama dengan A sampai B adalah himpunan semua bilangan real X yang memenuhi persamaan yang diberikan ini. Nah, pertanyaannya berapa nilai A kali B? Berarti pertanyaannya batas kiri dikali batas kanan dari himpunan penyelesaian. Oke, karena X adalah bilangan real, maka pertama kita andaikan bahwa X-nya bilangan bulat. Ya, jika X bilangan bulat, maka tentunya fungsi floor 2X adalah 2X, fungsi ceiling X adalah X. Ya, sehingga soal yang kita hadapi ini menjadi 2X kuadrat sama dengan X plus 7. Sehingga menjadi persamaan kuadrat dalam bentuk 4X kuadrat min X min 7 sama dengan 0. Nah, kita tentukan berapa nih X yang memenuhi, ya, apakah bulat atau tidak. Ya, gampangnya kita cari diskriminannya. Ya, B kuadrat min 4AC, jadi min 1 kuadrat 1 dikurang 4 kali 4 kali min 7 plus 112, sehingga diskriminannya adalah 113. Nah, karena diskriminannya bukan bilangan kuadrat sempurna, maka nggak mungkin X-nya bilangan bulat. Jadi kesimpulannya X tidak bulat, ya, bilang X tidak bulat. Nah, kemudian kita yang kedua mengandaikan bahwa jika X bukan bilangan bulat, ya, kita andaikan bahwa X-nya ini ada di antara bilangan bulat N sampai N plus setengah, ya, di mana N-nya bilangan bulat. Kenapa sampai N plus setengah? Kenapa nggak N plus 1? Karena di sini ada perkalian dengan 2. Sehingga ketika X-nya kita kali 2, ini ketiga ruas, maka dapatlah 2X ada di antara 2N sampai 2N. Nah, kali 2 menjadi 2N plus 1. Nah, seperti ini. Jadi fungsi floor 2X, ya, sama dengan 2N. Nah, sama dengan 2N. Sementara fungsi ceiling X, ya, ceiling X, ya, sama dengan N plus 1. Ya, hasilnya harus bulat, jadi N plus 1. Nah, sehingga soal yang kita hadapi ini, ya, dengan kondisi X-nya ada di antara N sampai N plus setengah akan sama dengan 2N kuadrat. Jadi 2N kuadrat, ya, sama dengan N plus 1 tambah 7. Jadi 4N kuadrat min N minus 8 sama dengan 0. Nah, tugas kita mencari nilai N-nya. Ya, yang jelas N-nya harus bilangan bulat. Ya, kita coba cari diskriminannya. B kuadrat berarti 1 dikurang 4 kali 4 kali min 8, ya, jadi plus 128, sehingga D-nya adalah 129. Nah, jelas D-nya bukan bilangan kuadrat sempurna, jadi tidak mungkin ada N yang bilangan bulat. Ya, jadi dapat N tidak bulat. Ya, ini tidak mungkin, ya, karena di sini, ya, N-nya harus bulat. Nah, sehingga yang berikutnya adalah kita asumsikan X-nya ini sekarang ada di antara N plus setengah, ya, lanjutan dari ini N plus setengah sampai N plus 1. Untuk X-nya ada di antara N plus setengah sampai N plus 1, kita kali 2 ketiga ruas, maka akan kita peroleh 2N plus 1 sampai 2N plus 2. Nah, sehingga akan kita peroleh fungsi floor dari 2X sama dengan 2N plus 1, sementara fungsi ceiling dari X adalah, ya, N plus 1. Nah, sehingga soal yang kita hadapi ini menjadi 2N plus 1 kuadrat sama dengan N plus 1
ditambah 7. Kita uraikan menjadi 4n kuadrat tambah 4n dikurang n menjadi plus 3n tambah 1 dikurang 1 dikurang 7 jadi minus 7 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Faktor 4n dengan n. Ya, di sini 7 1 ya, jadi minus 1 plus 7. Karena n nya bilang bulat, maka n yang memenuhi adalah n sama dengan 1. Nah, sehingga solusinya adalah ketika n nya 1, maka jawabannya x ada di antara interval 3/2 sampai 1 tambah 1 2. Sehingga nilai a nya adalah 3/2, nilai b nya 2. Ya, maka jawabannya a kali b sama dengan 3/2 dikali 2 sama dengan 3. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kemampuan lanjut. Nah, pada bagian ini hati-hati ya. Karena di sini ada sistem minus ya. Setiap jawaban benar ya akan diberikan nilai 4. Jawaban kosong nilai 0. Nah, jawaban salah bernilai minus 1. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kita salah hitung ya. Karena kalau seandainya salah hitung walaupun prosesnya benar ya, hasil akhirnya salah, maka akan menjadi mendapatkan poin minus 1. Oke, kita masuk ke kemampuan lanjut untuk soal yang pertama ya. Sisa pembagian, pertanyaannya sisa pembagian 1111 pangkat 2019 oleh 11.111 adalah, oke, idenya adalah kita tahu bahwa 10 pangkat 5 atau 100.000 ini sama dengan 11.111 dikali 9 ditambah 1. Nah, berangkat dari ini maka kita dapatkan 10 pangkat 5 ini sama dengan 1 mod ya, dari 11.111 atau 10 pangkat 5 dibagi 11.111 sisanya 1. Nah, kita jadikan bentuk yang ditanya ini menjadi 10 pangkat 5. Idenya seperti itu. Oke, soal yang kita hadapi adalah 1111 ya, pangkat 2019 ini bisa kita rubah menjadi 11.111 dikurang 10.000 ya, pangkat 2019. Nah, mod 11.111. Nah, ini sama dengan minus 10.000 pangkat 2019 mod 11.111. Nah, kemudian ini jelas hasilnya minusnya kita keluarkan. 10.000 ini 10 pangkat 4 ya, dipangkatkan 2019 menjadi 10 pangkat 8.076 ya, 8.076 mod 11.111. Oke, nah 10 pangkat ini kita jadikan 10 pangkat 5 ya, pangkat 5 dipangkatkan 1615 dikali 10 pangkat 1 ya, agar menjadi 10 pangkat 8.076 mod dari 11.111. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa 10 pangkat 5 ini 1 mod 11.111. Nah, sehingga ini menjadi 1 ya, menjadi 1 pangkat 1613 dipangkatkan ini tetap 1 ya, jadi 10 pangkat 1 mod 11.111. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah minus 10 mod 11.111. Nah, minus 10 mod 11.111 itu identik dengan 11.101 mod 11.111. Sehingga
sisa pembagian dari 1111 pangkat 2019 oleh 11.111 adalah 11.101. Oke, jadi ini pembahasan untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, nomor 2, diketahui segitiga BC dengan D pertengahan AC, E pertengahan BD, dan H adalah pencerminan titik A terhadap E, ya, sehingga bisa dipastikan jarak A ke E sama dengan E ke H, ya. Kemudian F ini perpotongan garis AH dengan BC. Pertanyaannya adalah nilai AF per FH sama dengan. Oke, nah, langkah pertama tentunya kita gambar terlebih dahulu segitiga ABC yang dimaksud. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita lihat informasi yang diberikan, D pertengahan AC, kemudian E pertengahan BD, kemudian H pencerminan A terhadap E, ya. Nah, ini A terhadap E, jadi panjang AE pasti sama dengan panjang EH, ya. Kemudian AD dengan DC juga sama karena D tengah-tengah AC. Kemudian panjang DE dengan EB juga sama karena E tengah-tengah BD. Nah, jika F perpotongan antara AH dengan BC, maka perbandingan AF dengan FH. Oke, di sini kita misalkan, ya, misalkan titik K, ya, misalkan K adalah perpotongan garis DH dan atau dengan garis BC. Oke, coba kita perhatikan di soal atau informasi yang diberikan. Nah, titik E ini adalah tengah-tengah, ya, tengah-tengah BD, dan E juga tengah-tengah dari garis AH, ya. Nah, dari dua informasi ini bisa kita pastikan bahwa segi 4 ABHD adalah bangun jajar genjang. Oke. Karena ABHD jajar genjang, maka sudah pasti AB sejajar dengan DH. Ya, AB sejajar dengan DH. Dan kita perhatikan juga titik D ini ada di tengah-tengah AC. D tengah-tengah AC, ya, atau panjang AC 2 kali panjang DC, ya, bisa juga seperti itu. Nah, dari dua informasi ini, AB sejajar dengan DH, kemudian D tengah-tengah AC, maka, ya, dengan perbandingan kita akan dapatkan nanti panjang AB sama dengan 2 kali panjang DK, ya, dari segitiga ABC. Nah, seperti ini. Nah, panjang AB 2 kali panjang DK, sehingga K ini, ya, sehingga K ada di tengah-tengah BC. Nah, kemudian kita perhatikan kembali, ya, segitiga, lihat, ya, perhatikan, ya, segitiga BDH, ya, BDH. Nah, karena HE ini tengah-tengah BD, maka HE adalah garis berat, ya, HE garis berat. Kemudian K tengah-tengah DH, ya, maka jelas juga BK, ya, garis berat juga, ya, garis berat dari segitiga BDH, ya. Nah, sehingga perpotongan antara dua garis berat ini ada titik F adalah titik berat. Nah, sehingga kita bisa katakan di sini EF adalah X, katakanlah, maka F ke H 2X. Nah, karena panjang E ke H ini sama dengan panjang AE, nah, sehingga AE adalah X tambah 2X jadi 3X. Nah, sehingga dari sini kita bisa tuliskan perbandingan AF dengan FH ini sama dengan A ke F 4X banding F ke H adalah 2X. Sehingga hasilnya sama dengan 2, perbandingan antara F dengan FH. Oke, nah ini jawaban untuk soal nomor 2. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Misalkan ABCD adalah persegi dengan panjang sisinya 4.
Ya, kemudian lingkaran-lingkaran X, Y, Z mempunyai jari-jari yang sama. Nah, pusatnya berada di dalam persegi. Ya, yang panjang sisinya 4 tadi. Sedemikian sehingga lingkaran X ya menyinggung sisi AB dan AD. Ya, lingkaran Y menyinggung sisi AB dan BC. Serta lingkaran Z menyinggung sisi DC, menyinggung lingkaran X, menyinggung lingkaran Y. Diketahui jari-jari lingkaran X dapat dinyatakan ya, apabila jari-jari lingkaran X ini dinyatakan dengan N dikurang akar M, di mana M dan N ini bilang bulat, maka M-nya adalah, oke, pertama kita misalkan terlebih dahulu ya, misal ya, jari-jari ya, lingkaran X, Y, Z sama dengan R ya, kemudian pusat ya dari lingkaran X, Y, dan Z berturut-turut ya, katakanlah berturut-turut di titik P, Q, dan R. Maka akan kita dapatkan bentuk dari persegi dan lingkaran yang ada di dalamnya seperti berikut ya, kurang lebih seperti ini ya. Informasinya adalah jari-jarinya R ya, kita misalkan tadi ini R, panjang sisinya 4 ya, kemudian ini P ke titik singgung antara dua lingkaran ini juga R, ini R ya. Nah, hilang, kenapa hilang? Bentar, ininya oke ya. Kemudian ini R, ini juga R gitu ya. Nah, sehingga jelas di sini bahwa panjang dari PR ya sama dengan 2R, panjang dari RQ juga sama ya. Kemudian panjang PQ ya, PQ sama dengan 4 dikurang 2R ya, 4 dikurang 2R. Kemudian katakanlah jarak R ke PQ, katakanlah nih titik K tengah-tengah PQ ya, jadi RK ya, ini sama dengan R dikurang R ya, jadi sama aja dengan 4 dikurang 2R karena ini CB juga 4 panjangnya. Nah, oke, kita gunakan segitiga PRQ ya, dengan menggunakan dalil Pythagoras, maka kita dapatkan bahwa RK kuadrat sama dengan ya, PR kuadrat ya, dikurang oleh PK kuadrat. RK-nya adalah 4 minus 2R kuadrat, PR-nya ini adalah 2R kuadrat dikurang PK. Nah, PK ini setengah dari PQ ya, jadi PK-nya setengah dari 4 minus 2R kuadrat. Jadi kalau kita uraikan menjadi 16 ya, dikurang 16R tambah 4R kuadrat sama dengan 4R kuadrat. Nah, ini bisa langsung kita hilangkan. Dikurang, nah ini jadi 2 dikurang R kuadrat. 2 dikurang R kuadratkan menjadi 4 minus 4R tambah R kuadrat. Oke, jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk R. Ini min R kuadrat, kita pindah ruas jadi R pangkat 2. Plus 4R pindah jadi minus 4R, ketemu minus 6R, 16R menjadi minus 20R. 16 dikurang min 4, jadi 16 tambah 4 jadi plus 20. Nah, kita cari R-nya dengan menggunakan rumus ABC. Min B jadi 20 plus minus akar B kuadrat 400 dikurang 4 kali A hanya 1 kali C. C-nya 20 dibagi 2 kali A. Nah, seperti ini. Maka dapatlah 20 plus minus 400 dikurang 80, jadi akar 320 dibagi 2 ya, jadi sama dengan 20 bagi 2 10 ya, jadi plus minus akar 320 ini setara dengan ya, 16 dikali 5 ya, atau boleh juga ini 16 kali 5 atau 4 dikali 80, jadi 2 akar 80, jadi plus minus 2 akar 80 bagi 2, jadi cukup akar 80.
Nah, karena R jari-jari ini nggak mungkin lebih besar dari 4, maka kita pilih yang tandanya minus. Jadi 10 dikurang akar 80. Ya, karena jari-jari nggak mungkin lebih besar dari 4 ya. Panjang sisi AB kan 4. Jadi jari-jari nggak mungkin besar dari 4. Sehingga dapatlah N-nya 10, M-nya adalah 80. Jadi dapatlah nilai M-nya 80 untuk soal nomor 5. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 di sini kita diberikan informasi bahwa pertidaksamaan ini terjadi untuk setiap X positif ya. Nah, di mana M ini adalah bilangan real terbesar. Oke, pertanyaannya adalah berapa nilai M ya yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, kita bisa manfaatkan konsep dari pertidaksamaan atau ketaksamaan samaan AM GM. Nah, dimana seandainya kita punya sebanyak N bilangan, katakanlah X1 tambah X2 terus sampai Xn. Nah, ini lebih besar dari N ya, banyaknya bilangan dikali akar N dari perkalian bilangan X1, X2 sampai dikali dengan Xn. Oke, pertama untuk suku X tambah 1 ya. Untuk X tambah 1, maka X tambah 1 artinya bilang pertama X, bilang yang kedua adalah 1. Nah, menurut ketaksamaan MGM akan lebih besar sama dengan N. N-nya 2 ya, banyak kesukaan ada 2 akar 2 dari X kali 1, jadi X. Kemudian suku yang berikutnya adalah X tambah 3. Nah, X tambah 3 bisa kita tuliskan, nah ini sama dengan X tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, ini sama dengan X tambah 3 ya. Nah, menurut ketaksamaan MGM ini akan sama dengan, karena ada 4 suku maka 4 akar 4 dari X kali 1 kali 1 kali 1, jadi sama dengan X, akar 4 dari X. Nah, selanjutnya untuk suku yang ketiga X tambah 5 ya, jadi X tambah 5 ini bisa dinyatakan dalam bentuk X tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ada sebanyak 5 ya, satunya ini lebih besar dari, nah karena ada sebanyak 6 suku maka 6 dikali akar 6 dari perkalian X dengan angka 1 ini, tetap X. Nah, yang terakhir adalah untuk X tambah 11. Jadi X tambah 11 ini bisa dinyatakan dalam bentuk X tambah 1 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 ya, tambah 1 tambah 1 ya, ada sebanyak 11 ya. Nah, satunya ini lebih besar dari, ada sebanyak 12 suku maka 12 kali akar 12 dari perkalian X dengan angka 1 ini ya, jadi tetap X. Nah, selanjutnya apabila ya keempat suku ini kita kalikan ya, ruas kiri X tambah 1 dikali X tambah 3 dikali X tambah 5 dikali X tambah 11. Nah, ini akan lebih besar sama dengan perkalian angka 2, 4, 6, dan 12 sama dengan 576 ya, dikali X pangkat setengah, X pangkat seperempat, X pangkat seperenam, X pangkat seperdua belas sama dengan X pangkat 1. Nah, jadi ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ketaksamaan ini akan menjadi sama dengan ketika X sama dengan 1. Jadi kalau kita perhatikan nilai M-nya sama dengan ya, nilai bilangan real terbesar yang memenuhi ketaksamaan ini adalah ketika M sama dengan 576. Ya, kita boleh cek ketika M-nya lebih besar dari 576 untuk X sama dengan 1. Nah, ketaksamaan ini tidak memenuhi. Jadi kita jawab untuk soal nomor 8, M-nya adalah 576.